Nama Rohainingsih. Siapa? Rohainingsih. 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 Panggilannya Ningsih. Ningsih. Oh, Ningsih. Ningsih dari Brebes. Ningsih, Iya. Ibu Ningsih. Iya. Ibu Ningsih ini yang dulu beli terasi itu? Itu apa? Oh, itu Sri. Sri. Oh, hafal loh Ibu. Itu Sri lupa. Itu apa sih di Jawa ya? Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Nah, dari ini kita kadang-kadang menggerutu. Aduh, Allah kok ngasih saya seperti ini? Kok aku miskin terus? Kok aku sakit terus? Menggerutu, protes pada Allah. Terus satu hal lain lagi, aduh alhamdulillah nih, saya kaya raya. Wah, sehat walafiat, seger terus. Waduh, Allah sayang nih sama aku. Kadang seperti itu. Padahal bisa sebaliknya. Mungkin kita diberikan sehat, diberikan kaya raya, bisa jadi itu adalah cobaan untuk kita dari Allah ya Ustaz ya. Begitupun sebaliknya. Untuk itu tema kita hari ini adalah Allah Maha Tahu apa yang terbaik untukmu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita bagus, Allah Maha Tahu apa yang terbaik untukmu. Sebenarnya itu adalah cara Allah mengatur kita. Dan kemudian salah satu iman yang harus kita ketahui adalah iman kepada takdir Allah. Ya, qadar. Ya, paham ya semuanya? Qadar, ya. Nah, disinilah sebenarnya sehari-hari kita akan dites oleh Allah Ta'ala. Apakah iman kita itu dengan qadar itu betul-betul berlaku atau tidak. Pada suatu ketika kita mendapatkan nikmat sesuatu yang menyenangkan hati, bersyukur, bergembira, senang, kadang lupa pesta dan sebagainya. Itu diceritakan bahwa yang menyenangkan hati kita itu belum tentu itu terbaik untuk kita. Karena itu bentukannya adalah ujian. Ujian itu salah satunya menyenangkan. Memang betul itu ujian. Kalau memang Allah itu baru memberikan kita itu ujian berupa nikmat, kita harus tahu ini diuji. Berarti saya harus hati-hati. Bagaimana nikmat itu kita caranya tadi mendapatkan. Kalau caranya kita mendapatkan sudah benar, alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi kalau kita mendapatkan salah, ya kita harus kembalikan nikmat itu umpamanya yang berupa harta kepada orang yang berhak. Dan kita tidak boleh memiliki. Dan itu tidak bisa dikatakan bahwa itu sedekah, tidak bisa. Amal soleh juga tidak bisa dan sebagainya tidak bisa. Nah, pada waktu Allah itu menjadikan kita itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman, itu bisa jadi itu juga sama ujian untuk kita sendiri. Ketidaknyamanan yang kita rasakan itu adalah ujian. Siapa tahu pada waktu kita mendapatkan ketidaknyamanan itu, insya Allah nantinya Allah akan menaikkan derajat kita. Kalau kita mau menerima dengan legowo, dengan qanaah, lapang dada, itu seperti itu. Apapun bentuknya, enak tidak enak itu adalah takdir dari Allah. Harus kita syukuri semuanya. Jadi jangan gerutu. Secara teori ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal. Tapi prakteknya hati-hati. Karena betul-betul nanti pada waktu nanti anaknya tidak naik kelas, gerutu pasti. Mana yang gak gerutu? Jarang sekali. Ya, saya aja juga iya. Manusiawi. Itu manusiawi, ya. Saya bilang saya juga iya itu biar seneng semuanya. Iya. Sama ya Bu ya? Alhamdulillah kan seneng jadi ya. Kan nggak tahu saya sebenarnya ya. Pokoknya saya ikutin aja semuanya. Gerutu itulah yang tidak mau menerima qadar dari Allah Ta'ala. Tidak mau menerima takdir dari Allah Ta'ala. Gerutu itu adalah kesalahan dari kita. Sekian puluh tahun kita itu gerutuin ada anaknya begini, ada istrinya begini, ada suami gerutu aja. Suaminya mandinya telat aja gerutu aja. Kenapa harus gerutu? Wong suaminya dulu itu juga ngelamar ibu juga happy aja ya. Kenapa suaminya nggak mandi aja digerutuin ya?
Mandiin lah ya. Habis mandiin kafani. Doh. Sholat. Bukan gitu, habis mandi sepatu dibuang. Jadi tidak boleh kita menggerutu dalam hal apapun, ya semuanya. Semuanya itu adalah yang terbaik dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi ujungnya akan jadi bersyukur apapun. Ujungnya akan jadi bersyukur. Padahal kalau kita memang bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang kita yang kita terima, sebenarnya Allah sudah menyiapkan hikmah-hikmah yang lain di balik itu. Jadi jangan menggerutu, karena saya lihat ibu-ibu hobinya menggerutu. Ibu dari Brebes, saya belum melihat telur asin bakar. Saya nggak menggerutu, Menyindir. sama saja ya. Jadi jangan menggerutu dengan keadaan apapun, kekurangan suami jangan digerutuin, kekurangan istri jangan digerutuin, beri masukan, beri nasihat yang baik. Kekurangan anak jangan digerutuin, anak ini agak kurang, semangati. Anak yang pintar biarin aja, tapi tetap dielus biar dia tidak ngawur. Semuanya harus kita atur, semuanya harus kita syukuri. Bukan anak yang pandai kita lulukan, anak yang tidak pandai disuruh kamu sini, nggak boleh seperti itu ya. Nah inilah cara kita bahwa semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu yang terbaik. Iya. Ketika semuanya dinikmati, dijalani, akhirnya tenang hidup kita juga bersyukur dan apapun itu ya. Iya. Di kondisi apapun. Di kondisi apapun. Jadi pada waktu mamanya kita itu bukan ini, saya nggak ikut. Mamanya ibu bapak itu pensiun ya tenang aja. Ya. Enggak post power syndrome. Oh enggak usah. Post power syndrome ki opo? Iya. Apa bahasa gampangnya? Bahasane ki blorot jabatan, jadi terus mikirnya nggak karu-karuan ya. Jadi intinya kadang pensiun adalah kan gitu, pas lagi aktif, sehat. Pensiun dikit langsung loyo, berasa nggak berguna. iya, dulunya jajarannya dia itu direksi mamanya. Nggak taunya atau GM, nggak tahu di drop menjadi manajer. Nah, wah jadi terseloyo, nggak ada temen. Nah dulu waktu jadi GM kan gaya. Iya. Jadi GM gaya, orang-orang harus hormat. Pada waktu jadi manajer ya nggak hormat kan orang-orang. Ya seperti itu. Jadi itu diterima aja. Siapa tahu pada waktu jadi GM dia nggak taunya ngeluarin orang. Ya akhirnya dia sendiri diturunan. Ya itu atas kerja sama dia sendiri. Iya. Ya kan nggak boleh. Udah datang jauh-jauh ke sini, nggak ditunjuk untuk maju ke depan, menggerutu. Enggak ya Bu, enggak ya. Enggak ya. Oh itu yang minggu lalu. Padahal ya udah nikmati saja. Dinikmati aja, karena memang ini nanti dipilih ya, siapa tahu nanti kan doanya mirip ya semuanya Mas Irfan ya. Betul. Semuanya itu mirip-mirip, cuma satu. Jangan ada yang kesurupan ya gitu. Ya, jadi intinya adalah semua ibu-ibu datang sini dan bapak-bapak datang sini itu semuanya terhormat untuk kita. Iya. Ya. Kalau ada satu yang terpilih lah itu namanya beruntung maksud saya. Ya. Beruntung namanya itu ya. Sudah nggak apa-apa. Itu namanya beruntung, dinikmati aja. Ya wes kalau gitu. Ya. Pemirsa juga harus menjadi merasa beruntung karena kita akan kembali sesaat lagi ya. Jangan pindahkan channel. Insya Allah nanti doa yang dibacakan oleh Ustaz juga bisa juga sampai untuk pemirsa di rumah juga ya. Banyak bereaksi juga katanya di rumah juga. Yaudah kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Wah, banyak yang setia nih nggak pindah channel. Terima kasih ya. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Mau pijit-pijit atau ora? Mau? Mau. Udah ke kiri dulu. Pijit yang sebelah kiri, monggo. Kiri. Bu. Kiri. Bu, kiri. Bu, Kiri. Bu, Pemalang, salah kiri. itu, Pemalang, Kiri. salah. Yang ini betul, Brebes kiri dulu. Iya, kiri. Kiri, tangan kiri mana? Nah, udah. Sekarang balik kanan. Iya, bapak-bapak juga salah. Ya wis, gak apa-apa.
Ya, sampun, terima kasih tepuk tangan. Enak ya, enak Mijit ya. itu jangan kayak gitu, mijit itu salah begitu. Gini Mas Wan. Itu nyekek. Oh, itu nyekek ya. Itu tandanya Ustadz pengen dipijit. Ada yang mau sampaikan lagi Ustadz? Apa ya? Apa ya? Yang jelas harus bersyukur ya. Yang jelas- supaya apapun kita ikhlas menerimanya. Iya, semuanya harus disyukuri, semua keadaan harus disyukuri. Jadi sesuatu tidak nyaman itu jangan dianggap itu tidak nyaman, Allah tidak suka sama kita, tidak. Selama kita hidup di dunia itu sebenarnya Allah itu sayang kepada kita. Ya. Kita aja yang tidak pernah tahu sebenarnya Allah itu sudah betul-betul sayang pada kita. Husnuzon kepada Allah. Husnudzon aja pada Allah Ta'ala bahwa Allah itu sebenarnya sayang. Ya. Seseorang muslim yang diberikan sakit oleh Allah Ta'ala karena sayangnya Allah. Betul. Tetapi sakit itu untuk apa? Agar muslim tersebut itu ingat bahwa masih ada dosa di dia. Tidak ada seorang muslim pun yang dia tidak berdosa. Termasuk saya banyak dosa. Karena apa? Karena saya diberi telur asin belum bayar. Ya Allah. Bahas terus telur asin. Kasih sekarang deh Bu, kalau ada Bu. Mana sih telur asin? Belum. Di belakang, no. Ya. Siap. Tapi intinya adalah harus tahu bahwa kita manusia masih banyak salah, masih banyak dosa. Betul. Iya kan? Bersyukur sakitnya dikasih sekarang daripada sakit dikasih nanti. Di akhirat jangan. Iya. Makanya salah satu ayat Allah Ta'ala diceritakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi berobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang beriman itu Allah sudah tahu bahwa kita walaupun beriman masih banyak dosa. Itu salah satunya. Coba kalau ibu lagi jengkel sama suami, ibu ngeladenin bikin gelas, bikin teh, bikin kopi. Iya. Kalau udah jengkel tuh tidur langsung. Kasih punggung. Kasih punggung. Gimana? Suaminya gini aja. Du. Ya itu nggak boleh seperti itu ya. Suami ibu mau cakep disyukuri. Saya nggak bilang jelek kok. Atau jelek ya syukur. Ya kalau suami cakep disyukuri, kalau suami udah apa adanya begitu ya disyukuri. Ya nggak boleh protes. Ya. Suami apa adanya minta kayak Kak Irfan ya jangan. Kasihan Kak Irfan lelah nanti. Iya ya, disyukuri semuanya. Qadar itu sesuatu yang terjadi pada kita yang kita merasa tidak enak itu hanya kita, nafsu kita yang bilang tidak enak, nafsu kita yang menjadikan kita itu nggak suka, ya. Tapi semuanya itu terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kalau kita belajar itu bisa, mudah-mudahan nanti kita bisa tawadu. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah Salah, ya ya. Allah, alhamdulillah ya Allah gitu apapun ya. Iya, lihat suaminya alhamdulillah Pak. Saya juga gitu lihat ketemu tadi malam itu ketemu sama teman saya SD. Lihat wajahnya alhamdulillah. Kok kamu kayak kakek-kakek. Lihat orang, Iya. pas sampai rumah ngaca. Lah sama. Iya sama. Gak awet muda kok Ustaz, awet muda. Karena selalu ceria. Iya insya Allah punya uang ketawa, nggak punya uang ketawa. Iya, benar. Nggak ada orang ketawa. Iya. Gila dong iya. Yaudah kalau daripada ketawa sendiri. Mulai Ustaz. Tarik mas. Silakan maju ke depan Ibu. Tunggu maju sedikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rohainingsi. Siapa? Rohainingsi. Rohainingsi. Rohainingsih. Panggilannya Ningsi. Ningsi. Oh Ningsih. Ningsi dari Brebes. Ningsih, Iya. Ibu Ningsih. Iya. Ibu Ningsih ini yang dulu beli terasi itu. Itu apa? Oh itu Sri. Sri. Oh, apa loh Ibu? Itu Sri lupa. Itu apa sih di Jawa ya? Iya. Gimana nyanyiannya gimana? Nah, ini apa nih. Oh, Sri kapan kue balik?
Iya. Bukan ningsih. Bukan ningsih ya? Kalau ningsih itu beli telur asin. Karena dari Brebes. Ya. Saya sudah menurunkan murid kepada Soal menagih telur. soal lagi telur asin. Ya sudah. Iya. Ayo Ibu silakan Kenapa, Mbak, Ibu. Ibu Ningsih? Sariawan. Sariawan. Di mana-mana. Iya. Terus sering sakit kepala. Sebentar, Sariawan dulu ya. Iya. Udah berapa lama? Dari Berapa umur bulan? 20 Sekarang? tahun. Sekarang? Sekarang 45 tahun, Weh. kurang lebih. 25 tahun. Iya, dari masih Sariawan. sendiri, iya. Pantesan badannya kurus kering. Nggak doyan makan ya. Kalau makan, Iya. aduh gitu. Iya, tuh Sariawan terus, gak pernah sembuh. Ya, kalau mau datang bulan keluar. Nanti habis datang bulan keluar lagi gitu. Kalau mau Tapi datang sering- bulan keluar, kalau udah datang bulan keluar lagi. Iya, Itu terus sama, menerus kok iya. gitu. Loh, Halo, padahal- halo. Sambun. Ya. Udah, Bapak, pateni wae. Oke, jadi Sariawan 25 tahun. Kurang lebih Kalau segitu. datang bulan Sariawan. Iya. Lah itu bulan itu datang tiap hari kok, Bu. Ya, paling sembuh berapa hari terus lagi Sariawan lagi. Udah ke dokter, Udah. kasih vitamin C dan Iya, lain-lain. Nggak kata- ngefek. Enggak. Ibu, saya mau tanya dulu, Ibu Ningsih. Bapak Ibu masih ada? Bapak yang udah meninggal, orang tua. Orang Ibu tua. masih ada. Ibu masih. Orang tua meninggal Ibu waktu itu umur berapa? Umur kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ini ya? Yang lalu. Iya, Bapak Ibu satu rumah. Rumah saya di depan, rumah ibu di belakang. Orang tua satu rumah? Iya. Bu, saya mau tanya Ibu Ningsih. Ibu Ningsih ada nggak sih kalau Ibu Ningsih kalau ngobrol tentang seseorang orang tuanya itu jengkel banget. Jengkel walaupun nggak banyak omong sih Bu Ningsih, tapi kalau ngomong itu agak ketus gitu sama siapa. Iya. Mungkin Jangan nggak mungkin. sengaja. Iya. Oh nggak sengaja. Atau udah jadi kebiasaan. Sama siapa? Yang Ibu. kalau sama ibu. Emang kalau sama ibu gimana ngomongnya? Ya nggak ketus, cuma kadang kalau semama ada omongan apa gitu, ya diem. Kalau tanya kadang diem, sayanya diem. Diem tapi sebenarnya nanti kalau ngomong ya kak nggak enak juga gitu. Diem marah. Sebentar, Ustaz. Iya diem marah apa gimana ya? Ya, kalau ini diam ngantuk. Diam. Nggak pusing, oh ya udah. Sabar ya. Lanjut. Itu ibu pusing katanya ya? Iya. Bener ya? Iya. Karena belum ngasih telur asin ke kita. Balik lagi ke telur asin. Oke. Iya. Udah. Ibu sebenarnya nyimpen marah sama orang tuanya, bener gak sih? Iya. Mau ngomong sebenarnya jengkel melihat orang tua. So, jengkel. Ih, itu wahai. Udah. Tapi sayang sama orang tua. Kalau Saya tanya bukan sayangnya. Karena Sariawan ini hubungannya dengan cara bicaranya atau menyimpan marah. Udah mau diomongin deh. Jadi karena maunya saya nggak suka sama Mas Irfan nih. Maunya ngomong, Mas Irfan ngapain kayak begitu? Ayo, wah wajah kayak gitu, cemberut, wah sepatu kayak begini. Maunya begitu tapi disimpan aja deh. Jadi lihat Mas Irfan tuh diem. Tapi gondok gitu. Iya. Iya. Nah, ngomonglah dari tadi ya. Ngomong pakai sayang. Iya, saya tahu kalau ibu sayang. Sayang sama saya nggak, Bu? Ya jangan nanti ada. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa orang istrinya lagi Nggak ada, datang. nggak ada. Aman. Paling istri saya nonton di rumah. Lempar sepatu. Lempar Ya, itu ibu belajar ya untuk sariawannya. Belajar untuk bisa jangan menyimpan kata-kata yang kira-kira pedas. Walaupun ibu menyimpan, tapi ini ada di mulut. Makanya ibu selalu sariawan. Jadi harusnya gimana? Sebenarnya ibu diemnya sudah benar, cuma emosi itu kan di sini ya.
Jadi apa namanya mau ngomongnya itu ada sebenarnya. Tapi karena kali beliau nggak kepingin ribut itu juga Iya. akhirnya kan diempet, orang Jawa bilang diempet istilahnya. Itu karena ke orang tua saja atau ke siapapun? Relatif kalau umur itu di bawah 45 biasanya relatif prosentase besar ke orang tua. Entah ke ibu, entah ke bapak, ibu sudah betul jadi kayaknya bukannya tidak suka sama ibu ya. Jadi kadang-kadang kan tetap sayang tapi kalau mamanya orang tuanya itu sering ngomong begini kan nggak suka. Betul gitu ya Bu? Nah ya itu ngaku baru. Iya. Jadi Ke kalau yang sayang lain sih suka, sayang. suka gitu juga. Selain ke orang tua suka gitu juga. Iya, Iya. mending diem Tapi daripada ngomong. Emang orang tua ngomong apa sama ibu waktu itu? Ingat nggak? Coba Contoh, pasti contoh, ingat contoh. ya. bikin kesel gitu. Ya, lupa ya. Iya. Iya, iya. Tapi benar yang disampaikan Ustaz kadang-kadang Iya. suka Iya, gemet iya, gimana iya. gitu ya. Gitu Sama ya? siapa aja kayak Eh, gitu. Sama siapa aja malah, Ustaz. Sama siapa aja, nah itu tambahan kalau itu. Sama suaminya termasuk. Ibu dulu waktu sama suami dijodohin atau dicari sendiri? Nyari sendiri. Cari sendiri Dari dapet mana ya? tuh nyarinya? Tapi- Tempat sampah lagi. Korek-korek tempat sampah ada suami. Oh iya, ya nggak ada suami kok tempat Canda ya. sampah. Iya. Nggak ada. Ibu waktu tapi sama suami sering ngomelin nggak sih? Enggak pernah. Cuma Tapi- kalau lagi marah diem aja. Siapa yang lagi marah diem? Diem, suami juga diem, sayanya diem. Ibu juga Jadi, diem. Diem aja. Itu saya mau tanya Jadi anaknya kalau berapa lagi itu? sepi loh? berarti lagi marahan. Lagi marahan. Hop, hop. Oh, parah. Intip-intipan. Nanti dicolek baru. Iya, justru Dicolek. lagi gak marahan, rame banget. Iya ibu, terus apa lagi tuh? Sakit kepala, sering sakit kepala. Di mana Sama sakit? matanya sakit. Ininya juga ini kayak Tengkuk. tegang gitu apa. Otot ketarik di gitu belakang, ototnya. iya, 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 iya. Kupingnya sering mendengung. Oh, sejak kapan telinga mendengung? Sejak kurang lebih 2 tahun. Semenjak sakit kan kurang lebih 4 tahun sakit parah-parahnya itu. Oh, 4 tahun ini? 4 tahun Iya ini. kurang lebih parahnya. Semenjak bapak meninggal berarti. Iya semenjak bapak meninggal dikabarin meninggal terus langsung ngedrop. Oh, ngedrop. Waktu itu 42 kilo sampai sakit itu 35 kilo. Kayak nomor sepatu Oh, ini maksudnya ya. berat badan ini? Berat Oh, saya badannya. kira ukuran sepatu. Iya, 35. 35, 36. Iya. Gak tahu. Ya. Ibu gini, ini kayaknya ibu ada sesuatu. Pada waktu bapak meninggal kayaknya ibu sedih banget. Betul. Ya. Kenapa emang saat Emang itu ibu lagi di kenapa? mana? Deketnya sama bapak. Deket banget sama bapak, ya. Jadi pas bapak meninggal sedih sekali ya. Pas bapak meninggal, ibu lagi Kepikiran terus. sakit dulu Bapak bapak. di rumah sakit, saya di rumah. Hmm. Pas ada kabar gitu, langsung. Ya, sedih sekali. Udahlah, bapak juga udah tenang insya Allah ya. Kalau disedihin terus juga. Iya, jangan disedihin. Iya. Kan beliau udah tenang dikubur. Ya. Nanti kalau ditangisin nanti gerak-gerak gimana? Salah ya? Saya salah. Jangan. Ya. Ibu, jangan terlalu sedih ditinggal oleh seseorang. Ayah, orang tua kita itu adalah milik Allah. Kalau sedih pun boleh, tapi sebentar aja. Ya, karena kalau ibu ini akan saya bantu, karena di telinga ibu itu sudah ada mendengung. Kalau mendengung itu teruskan, ibu masih sedih terus, nanti dengungan hilang, gantian yang terdengar itu omongan jin. Nah, jin itu akan nyuruh nanti. Kalau ibu sedih begini, jinnya akan nyuruh bunuh diri terus. Ibu mau. Kan nggak boleh bunuh diri kan? Jangan. Makanya ini saya stop. Stop, jangan lakukan itu. Ya sudah. Ibu selain kepala apalagi? Udah itu. Itu kayaknya lebih bahaya loh itu. Ininya. Itu perut. Kenapa perutnya?
kan di USG katanya nggak ada penyakitnya. Iya, gitu. pakai mic agak deket Bu ya. Itu Ininya kalau saya katanya lihat, emah. iya itu bukan mah, itu sering orang pinter. Orang Suka pintar minta juga. air putih Iya. Iya. yang dijampi. Betul gak sih? Iya. Iya. Nanti habis di sini minta maaf sama ibu terus menerus, kalau masih serumah, masih dekat rumah, minta maaf setiap hari boleh. Mudah-mudahan nanti disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Amin. 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 Mau ya? Amin. Saya bantu sekarang ya. Saya doa. Punggungnya berat, betul ya? Iya, saya tahu. Cengelnya juga berat. Cengel itu cidok. Cidok itu tengkuk. tengkuk. Ya, tengkuk. Ya, itu juga berat. Ya Cidok. sudah. Ibu namanya siapa tadi? Rohainingsih. Ningsih. Ibu Ningsih ya. Panggilnya Ningsih. Ibu Ningsih. Oke, saya bantu doa ya Bu. Aminkan doa saya. Ibu yang lain kalau memang kasusnya mirip-mirip, berat di punggung, kepala, aminkan doa saya. Pemirsa di rumah juga aminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Ningsih ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang ada dalam tubuhnya, sariawan selama 25 tahun, sakit di kepala kurang lebih 4 tahun, dan juga persakit pada perutnya. Ya Allah, dimohonkan agar Kau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Ningsih yang ada di hadapanku ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ningsih ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika sariawan selama 25 tahun tersebut disebabkan karena kejengkelan, kemarahan Ibu Ningsih yang akan dikeluarkan melalui mulutnya tapi disimpan khususnya kepada ibunya ya Allah. Jika itu dosa besar di hadapanmu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Kau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ningsih khususnya kepada ibunya ya Allah. Amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ningsih kepada ibunya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam perutnya Ibu Ningsih banyak sekali mantra-mantra dari orang pintar ya Allah, jika mantra tersebut musyrik ya Allah, aku mohon padamu agar Kau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra yang ada dalam tubuhnya Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar Kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Ningsih, telinga berdengung, kepala berat yang sulit sekali tidur, punggungnya sakit ya Allah, kurang lebih selama 4 tahun. Jika itu disebabkan karena pada saat ayahnya Ibu Ningsih meninggal, Ibu Ningsih sangat sedih sekali ya Allah. Sangat sedih yang berkepanjangan, sangat sedih yang berkepanjangan ya Allah. Dan juga Ibu Ningsih putus asa ya Allah. Tidak ada tempat sadaran ya Allah. Jika itu salah ya Allah di hadapanmu, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Ampunilah kekurangan-kekurangan Ibu Ningsih ya Allah, karena sedih yang berkepanjangan ya Allah, sedih yang berkepanjangan ya Allah. Ampuni kekurangan kesalahan Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Ningsih ya Allah, yang masuk melalui punggungnya Ibu Ningsih ya Allah, masuk melalui punggungnya Ibu Ningsih ya Allah, masuk melalui kepalanya Ibu Ningsih ya Allah, masuk melalui kepalanya Ibu Ningsih ya Allah, masuk melalui telinganya Ibu Ningsih yang jadikan terberdengung ya Allah, masuk dalam hati dan jantungnya Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang masuk dalam punggungnya, kepalanya, telinganya Ibu Ningsih, dan juga pada hati dan jantungnya Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau berikan kesembuhan pada Ibu Ningsih ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar kau ampuni kesalahan dan dosa Ibu Ningsih ya Allah, amin. Jika dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu musyrik ya Allah, aku mohon padamu agar kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Ningsih ya Allah, amin. Dan jika sakit sariawannya disebabkan karena menyimpan kemarahan pada ibundanya, ya Allah ampuni dosa-dosa besar Ibu Ningsih pada ibunya, ya Allah amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, keluarkan seluruh kerajaan jin yang menguasai Ibu Ningsih, ya Allah, yang ada pada punggung, kepala, mata, dan telinganya Ibu Ningsih, ya Allah, dan juga ada pada hati dan jantungnya Ibu Ningsih, ya Allah, keluarkan mereka dari tubuh Ibu Ningsih, ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Ningsih, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Ningsih bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Ningsih kepadamu, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Tiba-tiba mual Bu Ningsih. Iya. Sakit. Perut sakit tiba-tiba semua. Iya. Terus tangkuknya gimana?